Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nengah Jajun Yuniartawan, nomor absen 8, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mengambil masalah tentang penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan meningkatkan angka golongan putih atau golput. Mengiring rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang di tengah pandemi COVID-19 ini, sebagai pihak menilai pilkada membuka potensi terjadinya penularan virus yang masif di tengah masyarakat. Di sisi lain, pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal. Sejumlah pihak sebelumnya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar menunda pilkada pada tanggal 9 Desember dengan pertimbangan kondisi saat ini masih darurat penanganan pandemi COVID-19 ini. Permintaan itu salah satunya datang dari PBNU. Oleh karenanya, selain meminta pilkada 2020 ditunda, PBNU juga meminta supaya anggaran pilkada direalokasikan sebagai penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaringan pengamanan sosial. Selain NU, pemimpin pusat Muhammad Diyah juga meminta pelaksanaan pilkada serentak 2020 di masa pandemi COVID-19 ini ditunda. Pendapat saya tentang kasus masyarakat atau pemerintah di Indonesia, karakteristiknya mudah menerima perubahan sistem dan cenderung manut. Lihat saja perilaku pemerintah pada pemilu Orde Baru maupun di era reformasi yang berubah-ubah aturannya. Misalnya pemilu serentak 5 kotak sistem tertutup kemudian terbuka, dan macam-macam sistem pemilu sudah pernah dicoba dan pemilihannya cenderung mudah beradaptasi. Banyak pengamat yang menilai pilkada di tengah pandemi ini akan mengundangkan pertahanan. Pilkada di tengah pandemi ini jadi soal ujian akhir kompetisi kepemimpinan daerah bagi pemimpin yang sukses menangani krisis pandemi COVID-19, baik mengelola bansos, membuat sistem manajemen kesehatan, dan kerja keras untuk turun ke lapangan, memastikan kesehatan publik dan keseimbangan ekonomi terjaga. Bisa menjadi poin plus sebaliknya jika gagal, misalnya pengelolaan bansos yang amburadul atau tidak terkendali, kasus corona yang tidak terkendali, hingga isu korupsi bansos, bisa jadi pemilih akan menghukum pertahanan dengan tidak memilih kembali. Begitu pula dengan anggaran penyelenggaraan pilkada. Jika ditunda tahun depan akan menjadi beban berat ruang fiskal Pemda yang sedang bekerja keras untuk memulihkan ekonomi. Kita harus untuk menggelar pilkada di tengah pandemi bergandengan tangan saat penyelenggaraan pemilu, masyarakat sipil, pemerintah, partai politik, dan serta pilkada untuk bergandengan tangan bersama-sama melindungi kesehatan publik sekaligus menjaga demokrasi untuk negara Indonesia. Dalam kondisi tersebut, ada dampak negatif dari kasus ini, yaitu kondisi pilkada menimbulkan tidak kepastian di kalangan dunia usaha. Produktif cenderung menunggu dan melihat sepanjang pilkada untuk antisipasi ketidakpastian. Kebijaksanaan ke depan partisipasinya masyarakat diprediksikan akan menurun sebagai dampak pandemi yang menimbulkan kekhawatiran. Begitu pula dengan kegiatan kampanye yang sebaiknya diatur secara jelas, tegas, ketat, dan aplikatif agar tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan pengumpulan massa. Kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, dan aktivitas lainnya yang berkenan dengan proses penyelenggaraan pilkada serentak sebaiknya dilakukan secara daring kecuali dampak positifnya.
Apa positifnya yang bila dilaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut, setidaknya para pasangan calon memiliki lebih besar komparatif antara kandidat dalam mendekati atau membujuk rakyat terdampak pandemi COVID-19 untuk melakukan kunjungan door to door atau dari rumah ke rumah. Tinggal kreatif tim sukses masing-masing pasangan calon atau paslon dan meramu cara dan strategi kampanye di tengah pandemi COVID-19 ini. Momen COVID-19 ini bisa menjadi pemantik atau positif dalam kampanye, tidak lagi melakukan acara seremonial yang sudah terasa manfaatnya di masyarakat. Jadi biaya yang tidak manfaat secara berlangsung pada rakyat bisa dialokasikan untuk pendekatan real di masyarakat. Banyak sisi positif pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 ini, diantaranya biaya sosialisasinya bisa ditekan. Sekian pendapat atau masalah yang saya sampaikan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan tutup video ini dengan para mesanti Om Santi 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 Om.